Edema paru akut merupakan keadaan distres napas berat, takipnea, ortopnea, disertai ronki halus pada seluruh lapangan paru. Saturasi oksigen itu seringkali didapatkan menurun sampai di bawah 90% tanpa bantuan pemberian oksigen. Definisi lain dari edema paru itu adalah akumulasi cairan berlebih pada jaringan interstitial atau rongga alveolar dari paru. Akumulasi cairan ini bisa disebabkan oleh sebab yang berasal dari jantung, yaitu kardiogenik, dan bukan dari jantung, yaitu non-kardiogenik. Edema paru akut Edema paru akut kardiogenik itu disebabkan paling sering oleh peningkatan tekanan hidrostastik kapiler akibat peningkatan tekanan vena pulmonal. Sedangkan edema paru non-kardiogenik itu bisa disebabkan oleh hipoksemia berat yang simultan, infiltrat alveolar bilateral, infiltrat pada rongsen dada, akan tetapi tidak terdapat bukti yang memperlihatkan terdapat kelainan pada jantung. Edema paru akut adalah manifestasi yang sering muncul dari gagal jantung akut dan mempunyai prognosa buruk. Prevalensi edema paru akut di Eropa melalui Recent European Heart Failure Registries didapatkan sebesar 13% sampai dengan 38%. Ada dua tipe edema paru kardiogenik, yaitu edema paru hidrostastik, dan edema paru non-kardiogenik, yaitu peningkatan permeabilitas paru edema, acute lung injury, dan acute respiratory distress syndrome. Nah, meskipun mempunyai penyebab yang berbeda, akan tetapi akan sangat sulit untuk membedakan karena kedua jenis tersebut mempunyai gambaran klinis serupa. Tanpa diagnosis dan penata laksanaan yang tepat, itu justru akan memperburuk kondisi pasien sampai menyebabkan kematian. Angka kematian akibat edema paru itu mempunyai banyak variasi sesuai tingkat keparahan dan penyebab dasar edema paru akut. Masuk ke bab patofisiologi, edema paru kardiogenik. Edema paru kardiogenik atau hidrostastik edema paru itu seringkali akibat disfungsi sistolik dan diastolik ventrikel kiri akibat penyakit jantung koroner, miokarditis, kardiomiopati, hipertensi, dan kelainan jantung kongenital. Sehingga untuk penanganan edema paru kardiogenik, terapi yang disarankan itu berupa diuretik dan pengurangan afterload serta pengobatan penyakit dasar seperti revaskularisasi koroner. Mekanisme yang bisa menyebabkan edema paru antara lain ketidakseimbangan hukum Starling, yaitu peningkatan tekanan kapiler paru, penurunan tekanan onkotik plasma, peningkatan tekanan negatif interstitial paru, menurunnya aliran saluran limfatik dan idiopatik. Pada kondisi normal, saluran limfatik itu mempunyai peranan penting untuk memindahkan cairan dari interstitium menuju saluran sistemik limfatik. Besar tekanan hidrostatik pada cairan yang melalui filtrasi mikrosirkulasi paru kurang lebih setara dengan tekanan hidrostatik pada pembuluh darah kapiler paru yang mana diimbangi sebagian oleh tekanan gradien osmotik protein. Peningkatan tekanan hidrostatik yang mendadak di kapiler pembuluh darah paru mengarah kepada peningkatan filtrasi cairan transvaskular yang merupakan tanda utama dari kardiogenik edema paru. Peningkatan tekanan hidrostatik di pembuluh darah kapiler paru adalah akibat dari peningkatan tekanan di ventrikel kiri dan atrium kiri. Peningkatan tekanan ringan dari atrium kiri yaitu 18 sampai dengan 25 mmHg menyebabkan edema paru pada perimikrovaskular dan ruang interstisial peribronkovaskular. Apabila tekanan atrium kiri lebih besar lebih dari 25 mmHg, cairan edema itu akan mampu menembus epitelium dari paru, membanjiri alveoli dengan cairan rendah protein.
Meskipun penjelasan bagaimana edema paru terjadi terkait peningkatan tekanan hidrostatik sudah umum dipakai atau digunakan, beberapa ahli mengatakan kata yang lebih tepat adalah peningkatan hidrodinamik, karena cairan yang terlibat itu bersifat dinamis. Masuk ke bab edema paru non-kardiogenik. Edema paru non-kardiogenik adalah akibat dari kerusakan paru, sehingga terjadi peningkatan permeabilitas endotel paru, dan itu menyebabkan ekstravasasi dari cairan kaya protein ke dalam ruang intersisial dan alveolar. Hukum Starling itu mempunyai pengaruh untuk terjadi kebocoran yang lebih parah dari peristiwa ini, akan tetapi bukan penyebab utama dari meningkatnya permeabilitas endotel paru. Beberapa kondisi berkaitan dengan edema paru akut non-kardiogenik yang bertanggung jawab untuk terjadi peningkatan dan kerusakan permeabilitas membran endotel kapiler alveolar paru. Kondisi yang terlibat antara lain adalah infeksi seperti bakterial, virus, parasit, sepsis, trauma dan gangguan koagulasi intravaskular, juga termasuk shock paru yang terkait dengan trauma non-toraks, pankreatitis akut, hemoragik, menghirup udara beracun seperti asap, ozon, kadmion, fosgen, klorin, nitrogen, oksid. Kemudian benda beracun yang mengalir dalam sirkulasi seperti racun ular, aloksan, alpha-naphtyltiourea, dan bahan vasoaktif endogen seperti histamin, kinin. Luka bakar, aspirasi lambung, penghirupan benda asing, pneumonitis, dan tenggelam juga adalah penyebab lain yang bisa menyebabkan edema paru itu terjadi. Masuk ke bab anamnesa dan pemeriksaan fisik. Edema paru kardiogenik dan non-kardiogenik itu mempunyai manifestasi klinis serupa. Edema intersisial itu menyebabkan sesak dan takipnea. Alveolar yang terisi oleh cairan bisa menyebabkan terjadi hipoksemia, serta berkaitan dengan batuk dan dahak yang berbusa. Anamnesa yang tepat itu dibutuhkan untuk menentukan penyebab dari edema paru. Penyebab tersering dari edema paru kardiogenik meliputi iskemia dengan atau tanpa infak miokard akut, eksaserbasi gagal jantung sistolik ataupun diastolik kronis, dan gangguan katup mitral maupun aorta. Adanya riwayat paroksismal nokturnal dyspnea atau ortopnea bisa memperlihatkan adanya gagal jantung kronik. Pasien dengan edema paru kardiogenik itu mempunyai pemeriksaan jantung abnormal. Sebagai contoh, pada pemeriksaan auskultasi bisa didapatkan Gallop S, yang mana hal ini spesifik untuk peningkatan tekanan ventrikel kiri di akhir fase diastolik dan disfungsi ventrikel kiri, dan didapatkan ronki halus sebelumnya. Nah, selain hal tersebut, pemeriksaan fisik pasien edema paru kardiogenik itu bisa ditemukan peningkatan JVP atau jugularis venous pressure. Sebaliknya, edema paru non-kardiogenik itu berkaitan dengan kelainan klinis di luar jantung atau tanpa kelainan dasar jantung seperti pneumonia, sepsis, aspirasi cairan lambung, obat-obatan, dan transfusi. Pasien dengan edema paru non-kardiogenik itu seringkali pada pemeriksaan ekstremitas perifer masih didapatkan perabaan hangat, nadi kuat angkat, berbeda dengan edema paru kardiogenik yang mempunyai kardiak output rendah, didapatkan perabaan dingin. Auskultasi penderita edema paru non-kardiogenik itu bisa didapatkan ronki kasar dan tidak didapatkan galop. Masuk ke bab pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang edema paru kardiogenik itu bisa berupa gambaran EKG iskemik atau infak, enzim jantung yang meningkat, dan gambaran butt-wing appearance serta Kerley line di foto rongsen dada. Melalui ekokardiografi edema paru kardiogenik itu didapatkan peningkatan PCWP atau pulmonary capillary wedge pressure lebih dari 18 mmHg, dan pada pemeriksaan cairan edema itu didapatkan konsentrasi plasma protein kurang dari 0,5. Pemeriksaan penunjang yang mendukung edema paru
akut non-kardiogenik itu adalah gambaran EKG dan enzim jantung normal. Dari pemeriksaan foto rongsen toraks didapatkan distribusi perifer dan dari edema. PCWP kurang dari 18 mmHg dan konsentrasi plasma protein pada cairan edema lebih atau sama dengan 0,7. Nah, secara khusus, beberapa ahli radiologi memberi ulasan mendetail mengenai atau terkait perbedaan gambaran foto rongsen toraks edema paru kardiogenik dan non-kardiogenik. Pada edema paru kardiogenik itu didapatkan Kerley line. Edema paru bersifat net sentral dan sering didapatkan efusi pleura. Ukuran jantung membesar, sedangkan pada edema paru non-kardiogenik itu tidak didapatkan Kerley line, kecuali apabila disertai dengan edema paru kardiogenik, yaitu edema paru non-kardiogenik bersamaan dengan edema paru kardiogenik. Akan tetapi didapatkan gambaran peripheral pattern of edema dan air bronchogram. Pada keadaan yang mana pasien itu tidak emergency dan bisa melakukan foto rongsen dalam posisi duduk ataupun berdiri. Foto radiologi bisa membedakan edema paru secara signifikan, sedangkan pada pasien dalam kondisi lebih berat, foto radiologi tidak spesifik dan sulit untuk membedakan kedua jenis edema paru. Edema paru kemungkinan tidak tampak pada radiologis sampai cairan pada paru itu mencapai 30% dari luas permukaan paru. Pemeriksaan BNP atau Brain Natriuretic Peptide natriuretic peptide itu sering digunakan untuk mengevaluasi edema paru oleh sebab kardiogenik. BNP berkaitan atau berhubungan dengan left ventricular and diastolic pressure dan pulmonary artery occlusion pressure. Berdasarkan konsensus panel, nilai BNP kurang dari 100 Pg per milimeter adalah indikasi terdapat kelainan jantung atau negative predictive value lebih dari 90%, yang mana nilai lebih dari 500 Pg per milimeter merupakan indikasi terdapat kelainan jantung atau positive predictive value di nilai BNP antara 100 sampai 500 Pg per milimeter itu dikatakan tidak mempunyai kekuatan diagnostik cukup adekuat terhadap kelainan jantung. Kadar BNP 100 sampai 500 Pg per milimeter bisa terjadi pada penyakit kritis tanpa kelainan jantung.